Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kita harus selalu memilih, akankah ku berjalan dalam iman atau jalan dalam ketakutan? Akankah ku berjalan dalam iman atau berjalan dalam perasaan? Ada iman dan ketakutan. Ketakutan mewakili perasaan. Tapi makna kata takut sebenarnya adalah pergi dari atau berlari dari. Dan saudara bisa merasa takut namun tidak jadi ketakutan. Mungkin saudara harus memikirkan hal itu sedikit. Saudara bisa takut namun tidak ketakutan. Saya akan bertanya malam ini keputusan yang saya ingin dari saudara akhir pekan ini. Semua uang yang kita habiskan untuk datang dan mengadakan ini, dan persembahan yang kami terima di sini tidak bisa membayar konferensi ini, semuanya diperuntukkan bagi hal-hal yang kami informasikan, semuanya adalah untuk penjangkauan. Jika akhir pekan ini saya bisa meminta saudara memutuskan, jika Allah bisa memakaiku menolongmu membuat keputusan, tentu ini akan sepadan. Dan ini yang perlu saudara putuskan. Akankah saudara terus izinkan perasaanmu menjadi landasanmu membuat keputusan? Atau akankah saudara lampaui itu, hidup tak diatur perasaan dan sesuai dengan firman Allah? Kurasa dan rasanya tidak. Emosi adalah musuh terutama orang percaya. Di samping iblis, namun dia gunakan emosi, perasaan untuk menjauhkan kita dari perbuatan benar atau untuk membuat kita bertindak salah. Siapa di sini setuju bahwa perasaan sering menghalangimu? Dan perasaan di luar kendali dapat membuatmu sering salah memutuskan karena saudara melakukannya karena perasaan sehingga kemudian menyesal bertahun-tahun kemudian. Saudara tahu satu keputusan salah, jika ini keputusan benar, dapat mengubah seluruh hidupmu. Amin. Ada kekuatan yang berlawanan iman dan ketakutan. Iman memberi iblis akses ke dalam hidup. Iman memberi Allah akses ke dalam hidup. Kukatakan ini lagi, saya tak berniat buru-buru karena ingin saudara mengerti. Ketakutan yang jika saudara ingin membuat anagram kecil tentangnya artinya bukti salah yang tampak benar. Ketakutanlah yang memberi iblis akses ke dalam hidup. Ia bohong, jika kita percaya, kita tertipu. Inilah makna tipu muslihat, mempercayai kebohongan. Tapi hal yang menarik, saudara percaya apapun, bahkan jika yang dipercayai salah jadi benar bagi saudara. Ini menyeramkan jika dipikir-pikir. Nah, saya belajar banyak kebenaran dalam 45 tahun lebih, tapi bisa kukatakan sementara berdiri di sini, saya masih belajar tiap hari dan mungkin masih mempercayai ketidakbenaran, tapi jadi benar bagiku karena saya belum menemukan fakta tentangnya. Entah berapa banyak yang saudara percayai tentang dirimu yang tidak benar. Atau yang saudara percayai tentang Allah yang tidak benar. Saudara tahu Allah bukanlah sumber masalahmu. Saat hal buruk terjadi dalam hidupmu bukanlah karena Allah marah denganmu dan menghukummu. Percaya atau tidak, pengkhotbah yang benar bukan hanya mengejar uangmu.
Menarik bagiku bahwa orang-orang bicara tentang uang kemanapun kita pergi dan satu-satunya tempat di mana kita marah tentangnya adalah di gereja. Kami makan di salah satu restoran enak hari ini dan mereka bawakan bon. Yang kami minta adalah memberikan sesuatu untuk membantu orang lain di seluruh dunia. Mengapa banyak orang mau bayar 60 dan 75 dolar menghadiri konser? Tanpa berpikir panjang, tapi ketika seseorang memberi firman yang mengubah hidup, mereka hanya ingin dapat uangmu, mereka terus saja membicarakan uang. Mengapa menyasar ke topik itu? Pasti ada yang memerlukannya. Mengapa kukatakan hal ini? Karena iblis datang dan membisikkan di telingamu. Dan saudara percaya. Kukatakan lagi, berapa banyak kebohongan yang saudara percayai? Cukup mengerikan saat saudara memikirkannya. Lihat, karena saya dilecehkan, saya selalu berpikir hidupku kurang baik, kurencanakan demikian. Saya ingat ketika masih kecil dan ayahku melecehkanku secara seksual di setiap minggunya. Saya ingat berpikir, ya hidupku tak akan berujung indah, saudara tahu. Mungkin biasa-biasa, tapi saya tak akan pernah nikmati hidup indah. Tapi lihat, itu kebohongan iblis. Karena Allah berikan aku hidup lebih baik. Maksudku sungguh, bukan hanya hidupku jadi buruk akibatnya, tapi Allah ambil yang iblis maksudkan untuk merusak dan mengubahnya untuk kebaikanku, dan saya mampu memakainya untuk menolong jutaan orang di seluruh dunia. Iblis adalah pembohong, dan jangan kita melupakannya. Alkitab katakan kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan kadang saudara perlu berdiri teguh dan berpegang pada iman karena segala yang saudara lihat tampaknya tidak berhasil dan semua yang saudara rasakan tidak berjalan dan banyak hal terjadi dalam hidupmu yang tampaknya tidak adil. Dan hidup tidak adil tapi Allah adil. Saya senang mengajar tentang karakter Allah dan kusukai setiap bagian karakter Allah, tapi kupikir bagian favoritku adalah Allah adil. Dan saudara tahu maksudnya, ia mengubah semua hal yang salah menjadi benar. Saya suka ini. Jadi saudara lihat, orang-orang tak bisa menganiayamu dan biarkan saja. Tidak jika saudara menangani dengan cara Allah, dan saya harus membahas tentang ini karena jika tak ditangani dengan cara Allah, maka ya ini bisa menyakitimu. Jika seseorang melukaimu dan saudara jalani hidup penuh kebencian, maka iblis sungguh mendapat yang ia inginkan. Tapi jika saudara ampuni, tak peduli perasaanmu dan tetap doakan mereka sebagaimana firman katakan, dan saudara berkati mereka dan bahkan saudara rela menolong jika mereka memerlukan, seorang musuh menolong musuhnya. Maksudku betapa konyol rasanya ini. Tapi kita hidup di sebuah kerajaan yang tampaknya terbalik di mana sisi benar ada di atas. Yang terakhir jadi terutama dan sebaliknya, dan jika saudara ingin harta berilah apa yang saudara punya. Maksudku coba pikirkan hal-hal ini dalam otak saudara. Saudara akan hilang akal sehat saat berusaha mengerti. Akhirnya saudara akan mengatakan, baiklah aku tak akan mencoba memahaminya lagi. Tuhan aku percaya saja, katakan aku percaya. Titik. Amin. Dan saya menyukai fakta bahwa Allah adil. Saya melihatnya mengambil begitu banyak hal di hidupku yang tidak adil dan mengubahnya jadi indah. Dan kuberitahu ia akan lakukan yang sama bagimu, namun tidak jika saudara pahit dan lemah lunglai jalani hidup dan mengasihani dirimu sendiri. Mari ku beritahu, semua orang pernah luka.
Semua orang terluka, semua pernah kehilangan, semua mengalami hal-hal tak adil dalam hidup mereka. Dan jika saudara datang malam ini dengan mengasihani diri karena hidupmu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka saya mohon untuk tinggalkan semua malam ini. Jangan terus mengasihani diri. Katakan pada iblis, tidak, terima kasih, ku ingin hidupku berubah. Aku akan berterima kasih dan bersyukur atas perbuatan Allah dalam hidupku. Nah, iman sangatlah penting sebab kata Alkitab, tanpa iman tak mungkin kita menyenangkan Allah. Wow. Karena siapapun yang menjumpai dirinya pasti percaya, semua katakan percaya. Mereka perlu percaya dua hal. Yang pertama bahwa Allah ada. Dan nomor dua, bahwa Ia baik dan Ia memberi upah bagi mereka yang mencarinya dengan tekun. Nah, jangan lupakan, Ia tak memberi sembarang upah. Bukan setiap orang bisa mengalami kebaikan Allah, namun mereka yang mencarinya dengan tekun. Bukan mereka yang mencarinya hanya di Paskah dan Natal, tapi mereka yang mencarinya dengan tekun. Ayo. Bukan hanya mereka yang mencari Allah saat ada hal darurat. Luar biasa, bagaimana jika ada masalah besar dalam hidup kita menemukan waktu untuk Allah. Terkadang kita terlalu sibuk ketika keadaan baik-baik saja. Jika saja kita belajar bahwa sadar atau tidak setiap saat kita putus asa. Tanpa iman tak mungkin senangkan Allah. Tanpa iman kita tak bisa menerima dan berjalan dalam rencana indah Allah bagi kita. Allah sudah punya rencana yang indah bagi hidupmu. Sudah terencana. Sebelum saudara muncul di dunia ini, Allah merencanakan hidup yang paling hebat dan indah bagimu jika saja saudara menjalaninya. Dan cara saudara menjalaninya adalah dengan mempelajari kitab indah ini yang kucintai dengan segenap hati. Mempelajari isinya dan melakukan firman-Nya. Saudara tahu rencana Allah begitu sederhana, hingga anak usia 2 tahun pun paham. Baca, percaya, lakukan. Saya suka lagu yang dinyanyikan malam ini, Cara Allah Lebih Baik. Wah, ini sungguh benar. Wah, saya mencoba caraku bertahun-tahun. Berapa banyak yang mencoba cara sendiri sekian lama, beberapa saudara pun masih. Itulah mengapa saudara di sini hari ini. Tahukah, cara saudara tak akan berhasil dan Allah tak akan mengubah rencananya dan Ia tak akan mengasihani saudara. Oh, ayo, kita mencoba agar Allah mengasihani kita. Ya Tuhan, aku tak bisa menanggung hal ini lagi. Tuhan, aku mau menyerah. Ya, tak akan terjadi. Apa yang terjadi dengan gelas kristal cantikku? Ya, saya sering kali minum teh. Sebelum pertemuan, ini membantu tenggorokanku bersih. Tapi saat ada lipstik di pinggiran cangkirku, lalu saya meminumnya, ada garis yang muncul hingga ke sini. Nah, adakah cangkirku di sana? Jadi, tim hebatku memberiku cangkir sedot. Bukankah keren? Kataku, di mana bisa-bisanya kau dapatkan? Kau bisa dapatkan apapun di internet. Apapun juga. Jadi saya punya cangkir sedot. Tidakkah saudara suka firman? Maksudku, saya sungguh menyukai firman. Saudara tahu Alkitab meminta kita merenungkan firman Allah. Di Yosua dikatakan,
Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Merenungkan firman layaknya mengunyahnya, seperti saudara tahu jika tidak mengunyah makananmu, jika menelannya bulat-bulat, saudara tidak mendapatkan nutrisinya. Tapi semakin saudara kunyah dengan baik, saudara bukan hanya mendapat rasa tapi mendapatkan nutrisi dan vitamin. Dan firman seperti itu, Alkitab katakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi saya senang saudara di sini sekarang, tapi saya akan jujur denganmu, jika saudara pergi dan tak memikirkan lagi yang dibahas hari ini, saudara tak mendapat apapun. Dan ini sebagian masalah kita. Kita pergi dan duduk di kursi dimanapun, dan kita ingin sang pendeta atau pengajar yang sudah kerja keras memberi makan kita. Dan kita malas dan tak mau lakukan apapun. Saya senang saudara datang, tapi jika saudara katakan, lihat saya akan lakukan satu dari dua hal. Entah saya akan datang dan mendengar atau ingin belajar sendiri, kuberitahu diamlah di rumah belajar sendiri. Tahu mengapa? Karena saudara harus punya hubungan pribadi dengan Allah. Saudara perlu mendekat kepada Allah sendiri. Habiskanlah waktu memikirkan firman, merenungkan firman, membolak-balikannya terus dalam pikiran. Semua waktu yang ada dalam pikiranmu pergi ke tempat-tempat tak seharusnya. Sebaliknya, pikirkanlah firman Tuhan, bolak-balikan ayat berkali-kali dalam pikiran. Oh, ada banyak hal dalammu yang tak bisa saudara bayangkan. Jika saya ingin mulai lakukan, saya bisa berdiri di sini dan mungkin akan mengutip firman sepanjang sisa malam ini. Bukan karena saya menghafalkannya, tapi karena saya memahaminya dalam diriku. Dan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan mengungkapkan diri kita di saat perlu. Di Yohanes 6 ayat 28-29, para murid menanya Yesus, dan ini pertanyaan yang kita sering tanyakan, apa yang perlu dilakukan untuk senangkan Allah? Apa yang perlu dilakukan untuk melakukan kehendak Allah? Dan kata Yesus, ini hal yang Allah ingin darimu, bahwa saudara percaya pada Ia yang Allah utus. Bukan perbuatan kita yang Allah cari, Ia ingin kita percaya padanya. Dan jika kita percaya, kita akan lakukan hal-hal baik. Tapi disinilah saat agama mengacaukannya. Saudara tidak berbuat baik untuk dikasihi Allah. Saudara terima kasih-Nya sebagai anugerah, lalu saudara ingin berbuat baik karena mengasihinya dan Ia mengasihimu. Dan jika saudara mempelajari, maka segala waktu yang saudara habiskan untuk berjuang melakukan hal baik, namun alasan saudara melakukannya tidak benar, jadi saudara kehilangan upah. Karena jika motivasi kita salah, maka kita tidak terima upah yang Allah karuniakan. Tak lebih penting apa yang kita lakukan dibanding mengapa kita melakukannya. Amin. Mengapa saudara datang malam ini? Apakah hanya untuk melihat bagaimana rupaku sebenarnya? Ya, kedengarannya beberapa orang setuju. Ya, sekarang karena sudah dibahas, saudara belajar sesuatu. Wah, jika di posisi saudara, saya tak peduli apa rencana saudara, saya akan datang ke sini besok pagi. Saya akan memaksimalkan hari itu tetap di sini. Sampai besok sore dan membuat iblis marah. Katakan, aku akan belajar, akan bertumbuh, akan jadi Kristen yang kuat. Aku akan membalas segala perbuatan jahatmu kepadaku. Ya, kuharap imanku lebih kuat. Kuberitahu saudara, berharap tak akan membawamu kepada kerajaan Allah. Saudara tak perlu tulang garpu, tetapi tulang belakang.
Saudara punya segala iman yang dibutuhkan. Setiap dari saudara memiliki iman yang dibutuhkan untuk lakukan apapun dan segala yang Allah perintahkan padamu. Dan saudara punya iman yang dibutuhkan untuk menjalani segala yang hidup ini lemparkan padamu. Aku tak bisa. Aku tak bisa. Oh ya, bisa. Buatlah takjub dirimu. Pikiran kitalah yang kalahkan kita. Jika saudara percaya bisa, saudara bisa. Jika percaya tidak bisa, maka tak bisa. Berdasarkan kasih karunia, aku berkata kepada setiap orang, Roma 12 ayat 3. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jadi yang ia katakan di sini, apapun yang saudara bisa, jika bisa lakukan hal baik, jika punya talenta atau karunia, jangan pernah pikir ini membuatmu lebih baik karena satu-satunya alasan saudara bisa adalah karena Allah memberimu iman untuk lakukan. Mari ku beritahu, kerendahan hati adalah nilai yang tersulit didapatkan dan yang terpenting untuk dikembangkan. Untuk tidak berpikir dirimu lebih baik dari orang lain. Untuk tidak pandang rendah sesama, untuk tidak menghakimi sesama dengan kritis, untuk tidak memandang sesama dan berpikir saya tak akan lakukan itu. Ya, itulah saat di mana Allah akan biarkan saudara jatuh. Ayo, ini baik buatmu, menu malam ini bukan makanan penutup. Kita makan sayur-sayuran orang dewasa. Amin. Dan saudara mau, saudara suka, saudara mau tumbuh. Makanan penutup enak, tapi akan membuatmu sakit jika hanya makan itu. Ya, kita diberi iman yang cukup untuk lakukan apapun yang Allah inginkan. Percayakah saudara bahwa saudara punya kini iman yang cukup untuk lakukan semua yang Allah ingin? Kataku, saudara punya iman yang cukup untuk lakukan semua yang Allah ingin. Saya lalui kesengsaraan saat bertumbuh besar. Saudara ingin membalas segala perbuatan jahat iblis padamu? Ya, mulailah berbuat baik ke sebanyak mungkin orang yang saudara bisa. Berkati semua orang di dekatmu. Belajar firman Tuhan dan hidupilah. Amin. Tapi kita harus memilih berjalan dalam iman. Alkitab katakan berjalan dalam iman. Dan berjalan artinya beberapa langkah digabung jadi satu. Jadi, bagiku langkah seperti pilihan, kita harus selalu memilih akankah aku berjalan dalam iman atau berjalan ketakutan. Akankah aku berjalan dalam iman atau berdasarkan perasaan. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, bukti dari yang tak terlihat. Saat melihatnya kita tak perlu iman lagi. Iman adalah untuk yang belum pasti. Markus 11 ayat 24 berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan kamu akan terima. Tapi tidak diberitahu kapan. Allah cerdas. Kupikir ini ayat paling menggemaskan saat saudara pahami. Percaya sudah menerimanya, meski saudara belum melihatnya, itu milikku sudah di perjalanan. Aku percaya. Setiap kali saudara kecewa dan iblis berusaha menyatakan bahwa kau tak akan terima, katakan ya sudah di perjalanan.
Sudah di perjalanan, Allah setia, sudah di perjalanan.